Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Edis Ponsativa dengan nomor absen 03. Nama saya Fikri Ugama Irhab, nomor absen 16. Saya Mikael Pasaribu, nomor absen 22. Sebab pertama yaitu pengertian geostrategi. Kata strategi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos dan statos yang artinya tentara dan agen yang artinya menjalankan. Strategi merupakan konsep yang menjangkau masa depan sehingga dalam penyusunannya dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Bagi bangsa Indonesia sendiri, geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 melalui proses pembangunan nasional. Untuk tujuan itu, maka geostrategi merupakan konsep yang menjadi pegangan atau bahkan doktrin pembangunan yang lazim disebut sebagai ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi hidup dan kehidupan nasional yang harus senantiasa diwujudkan dan dibina secara terus-menerus dan serta sinergi. Asas ketahanan nasional itu ada 4. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Kedua, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Ketiga, asas mawas ke dalam dan asas mawas keluar. Keempat adalah asas kekeluargaan. Ketahanan nasional ini menyangkut hubungan antar aspek yang mendukung kehidupan, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Nah, aspek alamiahnya itu ada dibagi menjadi 3, yaitu geografi, artinya letak geografis Indonesia yang diapit 2 benua dan 2 samudra. Aspek sumber daya alam, yang berarti keadaan dan kekayaan alam yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui. Dan yang ketiga, aspek demografi, di mana keadaan dan kemampuan penduduk baik jumlah maupun kualitasnya sebagai aset negara tersebut. Yang C, pengaruh aspek sosial. Yang pertama, aspek ideologi. Bagi bangsa Indonesia, ketahanan nasional di bidang ideologi adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan ideologi di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan yang ada. Pelaksanaan ideologi dibagi atas 2 aktualisasi, yaitu aktualisasi objektif dan subjektif. Yang kedua, aspek politik. Ketahanan nasional di bidang politik adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kondisi nasional menjadi kekuatan nasional, sehingga dapat menangkal segala kesulitan dan gangguan yang dihadapi oleh negara, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Yang ketiga, aspek ekonomi. Ketahanan ekonomi adalah suatu kondisi dinamis perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan dinamika perekonomian, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri, dan secara langsung maupun tidak langsung menjamin kelangsungan dan peningkatan perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia yang telah diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 4. Aspek sosial budaya. Ketahanan nasional bidang sosial budaya adalah suatu kondisi dinamis sosial budaya suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan dari kemampuan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan ancaman baik dari dalam maupun luar negeri atau secara langsung maupun tidak langsung.
Wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan cinta tanah air. Aspek pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan negara Indonesia adalah kesemestaan dan upaya seluruh rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup NKRI. Seluruh potensi dan kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, militer, kepolisian, disusun dan dikerahkan secara terpimpin dan terkoordinasi untuk menjamin penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. D. Membentuk sikap kemandirian dan daya juang yang tinggi. Terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi daya juang tinggi agar bangsa Indonesia mempunyai ketahanan dan dalam semua aspek kehidupan nasional, antara lain A. Daya saing, B. Produktivitas, C. Motivasi, D. Berani mengambil risiko, E. Ketekunan dan keuletan, dan F. Sikap untuk saling belajar.